고용허가제 한국어 능력 시험을 위한 한국어 표준교재 개정판. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama saya Tono di Kaji Bioki. Nah, semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki oleh Allah SWT. Amin ya teman-teman. Nah, semoga juga teman-teman selalu semangat untuk terus belajar, mempersiapkan materi untuk menempuh ujian EPS Topik 2024 ini. Nah, untuk infonya sendiri masih belum ada kejelasan tentang kapan diadakannya ujian EPS Topik ini. Namun ada beberapa info tentang nanti akan ada pemberitahuan tentang ujian sampai tanggal 5 Februari. Nah, tentunya kita berdoa semoga benar-benar akan ada ujian tahun ini, karena memang banyak di antara teman-teman yang sudah menantikan dan sudah belajar sekian lama di LPK ataupun mandiri. Nah, yang terpenting teman-teman terus perkuat materi di textbook ini, karena memang ujian EPS Topik yang akan diadakan itu mayoritas atau mungkin 100% ambil dari textbook. Cuman memang kita harus memperkuat tentang kosakata kita, yang terutama tentang kosakata seperti hisetanmal ataupun pandenmal. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita lanjut ke materinya. Nah, untuk bab 12 ini kita akan membahas tentang 병원 옆에 약국이 있어요. Apotek ada di samping rumah sakit. Oke. Nah, untuk target pembelajarannya mencari lokasi dan jalan, atau tata bahasanya SEO atau ERO. Untuk kosakata, kata kerja perpindahan, lokasi, dan arah. Informasi budaya ada jalanan. Oke, langsung kita masuk ke 대화일. 12과 병원 옆에 약국이 있어요. 대화 1. 이 건물에 은행이 있어요? 네, 있어요. 은행이 어디에 있어요? 지하 1층에 있어요. 지하로 내려가세요. Nah, mari kita bahas ya teman-teman. Untuk 대화일. Nah, Tuan sedang bertanya mengenai letak bank. Dengarkan apa yang dibicarakan tadi. Oke, Tuan. 이 건물에 은행이 있어요? 이 건물에, di gedung ini, 은행이 있어요? Apakah ada bank? Atau apakah ada bank di gedung ini? 여자, 네, 있어요. Ya, ada. Tuan, 은행이 어디에 있어요? Banknya 은행이 어디에 있어요? Ada di mana? 여자, 지하 1층에 있어요. 지하로 내려가세요. 지하 1층에, 지하 di bawah tanah, 1층에 di lantai 1, 있어요 ada, atau ada di lantai 1 bawah tanah. 지하로 ke bawah tanah. Ro itu tambahan untuk menunjukkan perpindahan tempat menuju ke. 내려가세요, silahkan turun, atau silahkan turun menuju bawah tanah. Nah, untuk untuk 문법 어디에 있어요 sendiri itu adalah pertanyaan ada di mana.
atau kalimat tanya untuk menanyakan lokasi. Nah, jika kata benda berakhiran dengan vokal, maka bentuk yang digunakan kata benda tambah ka odie isoyo. Dan jika kata benda tersebut berakhiran dengan konsonan, maka bentuk yang digunakan adalah kata benda plus i odie isoyo. Contoh, 병원이 어디에 있어요? Rumah sakit ada di mana? Nah, berikutnya untuk jiha sendiri atau bawah tanah biasanya menunjukkan tempat yang berada di bawah tanah. Contoh, 은행이 지하에 있어요. 은행이 지하에 있어요. Apakah bank ada di lantai bawah tanah? Atau 식당이 지하 1층에 있어요. Apakah rumah makan ada di lantai 1 bawah tanah? Oke, berikutnya. Tuan 씨는 어디에 가요? Tuan si tuan, 어디에 kemana, 가요 pergi. Tuan pergi kemana? Jawabnya tuan si 은행에 가요. Berikutnya, 은행이 어디에 있어요? 은행이 bank, 어디에 있어요 ada di mana? Jawabnya 지하에 있어요 atau 지하 1층에 있어요. Berada di lantai bawah tanah, lantai 1. Oke, lanjut. Nah, berikutnya ini ada oheil atau kosakata 1. Idung dongsa atau kata kerja perpindahan. Untuk yang pertama, nereokada atau pergi turun. Kedua, nereoda atau datang turun. Untuk ketiga, olakada atau pergi naik. Untuk berikutnya ada olaoda atau datang naik. Berikutnya ada nakada atau pergi keluar. Berikutnya ada nauda atau pergi datang keluar. Berikutnya ada torakada pergi masuk, torauda datang masuk. Berikutnya ada torakada pergi kembali, torauda datang kembali. Nah, 옥상에 올라가면 카페가 있어요. 옥상에 itu ada atap atau lantai atas. 올라가면 jika naik, 카페가 있어요 ada kafe. Berarti jika naik ke lantai atas ada kafe. Berikutnya contohnya, 잠깐 나가주세요. Jamkan sebentar, naga pergi keluar, 주세요 tolong, berarti tolong keluar sebentar. Berikutnya, 내일 고향에 돌아가요. Neil besok 고향에 ke kampung halaman, 돌아가요 akan pulang ke atau pergi ke. Berarti saya akan pulang ke kampung halaman besok. Berikutnya, 3개월에 동생이 미국에서 돌아와요. Nah, 3개월에 pada bulan 3, 동생이 adik saya, 미국에서 dari Amerika, 돌아와요 atau datang atau pulang. Oke, berikutnya. Nah, kerjakanlah soal tanpa melihat kosakata di atas. Nomor 1, 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. Atau perhatikanlah gambar dan hubungkan kosakata yang tepat. Nomor 1, 내려가다, betul, 내려가다. Nomor 2, 올라가다, betul, ada 올라가다. Ketiga, 나가다, ya betul.
betul ada nagada. Yang berikutnya tentunya drogada. Oke, lanjut berikutnya. Munbab il, tata bahasa 1. Eseo. Nah, eseo sendiri digunakan untuk menyuruh atau meminta sesuatu kepada orang lain. Akhiran ini hanya bisa ditempelkan pada kata kerja. Contoh, com atau konsonan tambah eseo. Contoh kata ilta atau membaca menjadi ilgeseo. Tolong dibaca. Berikutnya kalau akhirannya mom atau vokal atau com konsonan real tambah seo. Misalnya gidarita menjadi gidari seo. Kalau mandelta karena kata terakhirnya konsonan real berarti menjadi mandereseo karena ditambah eseo. Contoh berikutnya, yogie anjeseo, silakan duduk di sini. Anjeseo berasal dari kata anja. Nah, karena berakhiran vokal berarti tambah eseo. Anjeseo. Tuan si palioseo. Nah, Tuhan tolong cepat datang. Berikutnya camkanman gidari seo. Tolong tunggu sebentar. Nah, mari kita coba bandingkan. Bigyue boseo. Coba kita bandingkan dengan munbab atau tata bahasa ao juseo dengan eseo. Ao juseo sendiri digunakan ketika meminta bantuan atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu dengan sopan. Sedangkan eseo digunakan untuk menyuruh atau memerintahkan orang lain dengan sopan. Contohnya, pakeso gidario juseo. Tolong tunggu di luar. Ne algesoyo. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi perbedaannya itu kalau ao juseo itu untuk meminta bantuan atau meminta orang lain dengan sopan. Nah, sedangkan eseo itu lebih menyuruh atau memerintah ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, berikutnya nomor 2, gerimel bogo bogi jorom eseorel sayong heso dehwarel wansong haseo. Gerimel bogo, perhatikan gambar. Dehwarel wansong haseo atau lengkapilah pembicaraan percakapan eseo sayong heso dengan menggunakan eseo seperti contoh ka ikon mure yakuki isoyo. Ikon mure, di gedung ini. Yakuki isoyo, apakah ada apotek? Atau di gedung ini ada apotek? Nah, jiha ilcenge isoyo. Jiha bawah tanah, ilcenge berada, isoyo ada atau ada di lantai 1 bawah tanah. Kemudian jojokro nereo kasio. Jojokro ke arah situ, nereo kaseo silakan turun atau silakan soal lewat situ atau ke arah situ. Ikon mure enhengi isoyo. Ikon mure, di gedung ini. Enhengi bank isoyo, apakah ada bank di gedung ini? Jawab, ne ijenge isoyo. Ya, ijenge di lantai 2 isoyo ada. Ya, ada di lantai 2. Jogedan nero, ke arah tangga itu titik-titik. Berarti jawabnya karena ke lantai 2 olakada menjadi olakaseo, berarti
저기 대안으로 올라가세요. atau silakan naik ke arah tangga itu. Untuk nomor 2, 이 건물에 편의점이 있어요. 이 건물에 di gedung ini 편의점에 ada toko serba ada ya. 있어요 ada. Atau apakah ada toko 24 jam di toko ini? 네, 3층에 있어요. Ya, ada di lantai 3. 3층으로 올라가세요. Karena naik ke lantai 3. Berarti 올라가세요 seperti di atas. Untuk nomor 3, 이 건물에 우체국이 있어요. Apakah di gedung ini 우체국 itu kantor pos 있어요? Apakah ada kantor pos di gedung ini? Jawabnya 우체국은 밖에 있어요. 우체국은 kantor posnya 밖에 있어요, ada di luar. 밖으로 ke arah keluar, ke arah luar. Berarti untuk katanya kata dasar berarti 나가 karena keluar. Berarti 밖으로 나가세요. Dari kata 나가 tambah 세요, 나가세요. Oke. Kita lanjut ke berikutnya. 대화 2. 이 근처에 약국이 있어요? 네, 있어요. 약국이 어디에 있어요? 저 사거리에서 오른쪽으로 가세요. 그러면 병원 옆에 약국이 있어요. Nah, mari kita bahas 대화 2. 수로 이 근처에 약국이 있어요. 이 근처에 di dekat sini 약국이 있어요. Apakah ada apotek? Atau apakah apotek di dekat sini? 남자, 네, 있어요. Ya, ada. 수로 약국이 어디에 있어요? 약국이 apotek 어디에 있어요? Ada di mana? 남자, 저 사거리에서 오른쪽으로 가세요. 저 사거리에서 di perempatan itu 오른쪽으로 belok ke kanan, 가세요 pergi atau pergi belok ke kanan. 그러면 병원 옆에 약국이 있어요. 그러면 dengan begitu 병원 옆에 약국이 있어요. 약국이 있어요. Ada apotek 병원 옆에 di samping rumah sakit. Nah, 근처 sendiri adalah sekitar atau di sekitar. Contoh, 우리 집 근처에 은행이 있어요. Atau 은행이 있어요. Ada bank 근처에 di sekitar atau di dekat 우리 집 rumah kami. Contoh kedua, 형학원 근처에서 친구를 만났어요. 친구를 만났어요. Saya bertemu teman. 근처에서 di sekitar 영화관 atau bioskop. Nah, 그러면 sendiri itu adalah kalau begitu atau juga dengan begitu. Digunakan ketika kalimat depan menjadi syarat kalimat di belakangnya. Contoh, 일정하래요 내려가세요. 그러면 식당에 있어요. Berarti 일정으로 내려가세요. Turunlah ke lantai 1. 그러면 식당이 있어요. Ada dengan begitu ada rumah makan. Oke, kita lanjut berikutnya untuk pertanyaannya. 수루 씨는 어디에 가요? Kemana suruh pergi? 약국에 가요 atau pergi ke apotek.
Untuk yang kedua, 약국은 어디에 있어요? 약국은 apotek, 어디에 있어요? Di mana? Di mana ada apotek? 병원 옆에 있어요 atau berada di samping rumah sakit. Nah, berikutnya untuk tips atau 표지판 petunjuk arah. Untuk arah pertama itu adalah 앞으로 가세요 atau pergilah lurus. Kedua ada 뒤로 가세요 atau mundurlah. Berikutnya ada 오른쪽으로 가세요, pergilah ke kanan. 왼쪽으로 가세요, pergilah ke kiri. 위로 올라가세요, naiklah ke atas. Dan 아래로 내려가세요 atau turunlah ke bawah. Ada OHI atau kosakata 2. Ada wijiwa 방향, lokasi. Wici itu lokasi, 방향 adalah arah. Nah, untuk gambar pertama ada wi di atas, gambar kedua are di bawah, berikutnya ada up di depan, ada dwi belakang, an dalam, pak di luar, orenjok kanan, 왼쪽 kiri, 건너편 atau 맞은편 itu seberang, 옆 samping, 사이 di antara, 가운데 atau 중간 di tengah-tengah. Berikutnya kita ada coba melengkapi kalimat ya teman-teman. Contoh kalimat 1. 그림을 보고 보기처럼 문장을 완성하세요. Atau 그림을 보고 perhatikan gambar, 완성하세요 silakan lengkapi, 문장을 kalimat, 보기처럼 seperti contoh. 보기 itu gambar yang tadi. 가방이 의자 위에 있어요. Tas ada di atas kursi. Oke, untuk contoh kalimat 1. 차가 회사 있어요. Gambarnya mobil di depan kantor, berarti 차가 회사 앞에 있어요, berarti di depan kantor. Untuk nomor 2, ada gambar mobil di belakang kantor, berarti 차가 회사에 di belakang berarti 뒤. 차가 회사 뒤에 있어요. Mobil berada di belakang kantor. Untuk berikutnya, 약국 백화점 에 있어요. 약국 berarti berada di dalam, 백화점 berarti 약국 백화점 안에, karena di dalam itu an, berarti 안에 있어요, berada di dalam 백화점. Nah, untuk nomor 4, 약국이 식당 에 있어요. Nah, karena 약국 ada di samping, berarti karena di samping itu 옆 atau bisa di sebelah kanan. Jadi 약국이 식당 옆에 있어요 atau 약국이 식당 오른쪽에 있어요. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, untuk berikutnya ada 문법 2 atau tata bahasa 2. Ero. Ero adalah partikel yang menunjukkan arah gerakan atau tempat tujuan. Partikel ini hanya bisa melekat pada kata benda. Nah, untuk akhiran kata benda dengan konsonan kita tambahkan ero, atau contoh 한국 berarti tambahkan ero menjadi 한국으로. Nah, jika huruf terakhirnya atau kata terakhirnya berakhiran dengan vokal mom atau cam konsonan,
Yang real berarti tambahkan ro. Contoh, wi karena berakhir vokal i berarti tambah ro, wiro. Atau ke atas, ke arah atas. Untuk kata benda yang berakhir konsonan real seperti soul, tambahkan solo atau ke soul. Contoh, wajang siri 어디에 있어요? wajang siri toilet 어디에 있어요? ada di mana? Jawab, 사무실 옆에 있어요. 오른쪽으로 가세요. 사무실 옆에 있어요. ada di samping kantor. 오른쪽으로 가세요. silakan pergi menuju ke kanan atau pergilah ke kanan. 약국이 어디에 있어요? 약국이 apotek ada di mana? Jawabnya 2층에 있어요. 위로 올라가세요. 2층에 di lantai 2, 있어요 berarti ada di lantai 2. 위로 ke atas, 올라가세요 silakan naik ke atas. Nah, jika sudah mengerti tentang euro, kita coba lanjutkan atau untuk kita kerjakan nomor 2 ini. 그림을 보고 보기처럼 euro를 사용해서 문장을 완성하세요. atau 완성하세요, lengkapilah 문장을 atau percakapan euro 사용해서 dengan menggunakan euro 보기처럼 seperti contoh. Untuk contohnya, 앞으로 가세요 atau berjalanlah ke depan. Nah, untuk nomor 1 itu gambar ke belakang berarti 뒤로 가세요. Untuk nomor 2 belok ke kanan berarti 오른쪽으로 가세요. belok ke kiri 왼쪽으로 가세요. nomor 4 berarti itu gambar naik berarti 위로 올라가세요. berarti nomor 5 karena turun berarti 아래로 내려가세요. Nah, kalau sudah kita lanjut ke berikutnya. Nah, untuk bab berikutnya ada 활동 atau aktivitas. 그림을 보고 보기처럼 친구와 이야기해보세요. Silakan bercakap-cakap dengan teman seperti contoh. 약국이 어디에 있어요? apoteknya ada di mana? 이사거리에서 오른쪽으로 가세요. Dari 이사거리에서 dari perempatan ini 오른쪽으로 가세요. silakan pergi ke kanan atau belok ke kanan. 그러면 병원 옆에 약국이 있어요. Dengan begitu 병원 옆에 di samping rumah sakit 약국이 있어요 ada apotek. Nah, coba kita lihat tentang peta ini ya teman-teman. Nah, untuk berikutnya perhatikan peta di atas dan jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, 은행 옆에 atau di samping bank. Kita lihat gambar di atas. Untuk banknya di samping bank ada 우체국, gambar 우체국 ya teman-teman, berarti 우체국이 있어요 berarti kita centang yang ini. Oke, untuk nomor 2 약국 옆에 berarti di samping 약국 atau di samping apotek kita cari 약국. Nah, ini berarti di sampingnya ada 병원 berarti 약국 옆에 병원이 있어요 kita centang yang ini. Oke, untuk yang ketiga 병원 건너편에 berarti 건너편 tadi di seberang kita cari gambar 병원. Nah, 병원 건너편에 ada 은행
berarti 병원 건너편에 은행이 있어요. Kita jawab 은행. Oke. Mari kita lanjut ke berikutnya. Ada 정보 atau informasi tentang 길거리 jalanan. Nah, untuk yang hitam ini adalah toro atau jalanan. Ini Yogyakarta itu nama perempatannya. Nah, untuk ini adalah gil jalanan, ada gulmuk atau gang atau lorong. Ada heng dan bodo atau tempat penyeberangan, atau jalan atau zebra cross. Ada sinodeng, ada lampu lalu lintas. Ada yokyo, ada jembatan penyeberangan. Ada ijongpyo, ada rambu lalu lintas. (12과) EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 1번 앞 2번 왼쪽, 3번 들어가세요. 4에서 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 4번 은행이 어디에 있어요? 지하 1층에 있어요. 5번 약국이 어디에 있어요? 병원 옆에 있어요. Nah, yang Tutki Tepun sendiri kita lewati saja teman-teman. Kita langsung lanjut ke Wakjam Yongsep. Oke. 12과 1. 들은 것을 고르십시오. 올라가세요. 2. 대화를 듣고 알맞은 것을 고르십시오. 우체국이 어디에 있어요? 경찰서 뒤에 있어요. Nah, berikutnya ada EPS topik ilki. Untuk soal, oke, langsung yang soal 1 nomor 3 sampai 3. 이래서 삼변 가지는 다음 그림을 보고 알맞은 문장을 고르십시오. Perhatikan gambar berikut. Carilah atau pilihlah kalimat atau kata yang tepat. Nah, untuk gambar ini berarti abro kaseo nomor 2. Untuk gambar nomor 2 berarti orange kero berarti orange kero kaseo. Untuk ketiga gambar turun berarti arero nereo kaseo. Nomor 4. Untuk nomor 4 sampai 5 다음 그림을 보고 빈간에 들어갈 가장 알맞은 고르십시오. 그림을 보고 atau dalam krim을 보고 perhatikan gambar berikut. 고르십시오 atau carilah 가장 알맞은 것을 yang paling tepat, jawaban yang paling tepat, yang terokal yang dapat dimasukkan, 빈간에 bagian kosong. Oke, nomor 4. K. 식당이 어디에 있어요? Rumah makannya ada di mana? Nah, jawabnya karena 식당 di bagian paling bawah berarti 지하 1층에 있어요 atau berada di lantai 1 bawah tanah. Karena itu ada di bagian bawah tanah atau bawah permukaan. Oke, untuk nomor 5
Igon mure uce kuki isoyo. Di gedung ini ada kantor pos. Nah, ini gambarnya ada di luar, berarti anio opsoyo gonmul pake isoyo. Nah, karena di luar teman-teman berarti jawabnya anio. Nah, untuk jawaban yang paling tepat berarti anio opsoyo, bukan anio isoyo. Nah, berarti anio opsoyo gonmur pake isoyo. Nah, berikutnya ada wakjang yonsep atau latihan tambahan. Ireso ibon kajinen dam gerimel bogo almajen piononel gurusipsio. Dam gerimel bogo perhatikan gambar berikut. Gurusipsio carilah atau lengkapilah manen piononel atau ekspresi yang paling tepat. Oke, untuk nomor 1 itu gambar belok ke kiri berarti winchuk gero kaseo. Nomor 2 ada gambar naik ke atas berarti wiro olah kaseo atau olah kaseo. Nah, berikutnya untuk nomor 3 sampai 5. Untuk nomor 3 sampai 5. Samboneso ubon kajinen pinggane drokal kajang almajen gosel gurusipsio. Gurusipsio carilah atau pilihlah almajen gosel jawaban yang kajang almajen gosel jawaban yang paling tepat. Drokal yang dapat dimasukkan pinggane di bagian kosong. Nomor 3. Yakuki odie isoyo. Apotek ada di mana? Jawabnya berarti untuk gambar apotek ada nomor 1 misalnya Byongwon ape isoyo. Byongwon, di depan Byongwon ada eneng berarti salah. Nomor 2 Byongwon yope isoyo. Byongwon yope isoyo berarti benar. Isinya nomor 2. Nah, untuk eneng yope isoyo ada di samping eneng ada itu gambar uceguk. Uceguk die di belakang uceguk tidak ada apa-apa. Oke, untuk nomor 4. Pangcipi odie isoyo, di mana toko roti. Nah, kita lihat di sini pangcip. Pangcip ini ada di Byongwon yope atau Pyeonejom Gonopyeon atau Kotchip Gonopyeon juga bisa. Kita cari Byongwon Yop. Nah, ini paling tepat nomor 1 Byongwon yope isoyo. Untuk Pyeonejom yope isoyo ada uceguk. Sijom die ada sojom die gak ada apa-apa. Uceguk are tidak ada lagi karena nggak ada tingkat-tingkatan. Berarti paling tepat nomor 1. Oke, untuk nomor 5. Kita ini ada diagramnya untuk nomor 5. Siktangi odie isoyo, rumah makannya ada di mana? Berarti kita lihat siktang. Siktang ada jiha, berarti di bawah tanah bersama dengan Jujajang. Berarti kita cari Chiharo nereo kasyo. Silahkan turun ke lantai bawah tanah. Nomor 2 ijenge olah kasyo, silahkan naik ke lantai 2. Setaksir yope isoyo berada di samping ruang cuci. Salah. Hyugesil ape isoyo berada di depan asrama atau di depan ruang istirahat. Oke, salah. Berarti yang tepat adalah nomor 1 Chiharo nereo kasyo. Nah, berikut ya teman-teman. Untuk pembahasan bab ke-12 ini
Nah, untuk salah-salah kata dan jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Konten ini hanya bertujuan untuk semoga bisa membantu teman-teman untuk belajar mempelajari tentang isi dari textbook dalam rangka mempersiapkan diri menuju ke ujian EBS Topik 2024. Nah, sekali lagi saya himbau untuk teman-teman untuk tetap semangat belajar. Walau masih belum ada kepastian tentang ujian, kita berdoa bersama-sama semoga nanti akan ada ujian di 2024 ini. Dan nanti teman-teman semua bisa lulus dengan nilai atau hasil yang memuaskan. Nah, semoga jika konten ini berasa membantu teman-teman, silakan share, bagikan ke teman-teman yang lain yang sedang belajar bahasa Korea. Semoga bisa menghadirkan manfaat untuk teman-teman semua. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong 친구들.